belum. Karena yang kalau harus mengembalikan ijazah itu harus membayar sejumlah uang. Sejumlah di dalam perjanjian berapa? 15 juta. Sudah upaya kemana aja Pak untuk bisa kembali? Upaya kita sudah melakukan upaya melalui Dewan ya, DPRD. Karena DPRD salah satunya memang pengawasan kepada jalannya pemerintahan, misalnya di Snaker ya. Kita sudah ke Disnaker sebelumnya. Memang temuan di Snaker waktu itu melalui Latas, LPK ini tidak memiliki OSS untuk izin pelaksanaannya belajar bahasa Jepang. Betul ya, bahasa Jepang. Terus tindakan dari Disnaker Ada indikasi penyembuhannya juga? kalau indikasi kan apapun bisa aja indikasi, tinggal harus dibuktikan kan indikasinya. Nah, kami untuk ke kepolisian baru melaporkan mengenai ijazah yang tidak dikembalikan, karena kami sudah minta dikembalikan ke Galumas secara tertulis, ke LPK Galumas ini, Galuh Berkarya, LPK Galuh Berkarya ini sudah minta, tapi jawabannya sesuai dengan perjanjian. Dan dalam perjanjian tidak ada kok ijazah, maksudnya dikembalikan saja. Tadi kan di Snaker mengatakan tidak ada izin OSS. Di Snaker sendiri ada upaya apa untuk Nah sampai sekarang saya nggak tahu. Harusnya di Snaker berupaya dibekukan kalau memang tidak selesai sampai urusan mereka ini selesai. Harapan saya begitu harapannya. Karena kan pembinanya kan di Snaker di Latas. Paling lama udah berapa tahun yang belajar di sini? Yang paling lama berapa tahun? Tahun berapa itu? Setahun berapa bulan? Setahun setengah. Terus tadi kan Kang Rudi sendiri di dalam diskusi sama pihak LPK, terus tanggapannya gimana? Tanggapannya, kalau saya menanyakan mengenai panggilan dari Polres bagaimana? Panggilannya Polres sudah diserahkan kepada PH-nya. Saya bilang kalau panggilan itu kan prinsipal, tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau PH-nya mendampingi, silahkan. Itu alasannya. Terus kedua, mengenai ijazah bagaimana? Ijazah sendiri itu sudah diserahkan ke PH. Nah, maksudnya itu kan manajemen dia. Kenapa dia ditahan? Alasannya sebagai itikat baik. Lah, dua jaminan yang baik itu SHM kan ya, ataupun BPKB itu kan sudah ada sebagai itikat baik. Kenapa ijazah ditahan? Seolah-olah ini justru dia tidak bisa kemana-mana kan mau kerja karena sudah ada ijazah. Ini kan kasihan ke mereka. Kang, bisa tertarik masuk LPK ini gimana sih? Awalnya kan yang dari Disnaker itu, karena Disnaker bekerja sama dengan LPK ini. Siapa sih yang nggak tertarik? Disnaker kan dari pemerintahan udah bekerja sama LPK, otomatis LPK ini baik dong, karena dia bisa bekerja sama dengan Disnaker. Tapi pada nyatanya tidak ada. Kemudian juga waktu LPK ini sosialisasi, banyak yang dijanji-janjikan ke kita, mulai dari asrama, fasilitas renang, fasilitas seperti fitness, nge-gym kayak gitu dijanjikan. Tapi pada nyatanya gaji sampai 40 juta. iya kayak gitu. Sama apa? Sama apa itu? Yang gaji juga. Iya, gaji sampai ini kan kalau misalkan gaji ini tergantung dari perusahaan gitu. Kalau yang di brosur berapa tertera gajinya? Ini 15 sampai 40 juta untuk gaji di sini. Itu di Snaker kaitannya apa, rekomendasi atau kerja apa? Ya kalau di Snaker kan bekerja sama dengan LPK nya. Bukan merekomendasikan, bukan? Agak minta ijazah kembali. Baik, LPK Galuh Berkarya ini memang baru beberapa tahun berdiri, yang tentunya memang tujuannya itu untuk membantu warga Karawang untuk yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya Jepang. Nah, dari sini kemudian LPK Galuh Berkarya membuat program pembiayaan yang tentunya itu untuk bisa diringankan kepada teman-teman peserta. Ada beberapa program pembiayaan, yang pertama program pembiayaan mandiri, ada program pembiayaan full dana talang. Nah, kalau bicara full dana talang artinya teman-teman peserta tidak dibebankan biaya awal untuk pada saat yang mereka full masuk ke situ itu tidak dimintain biaya. Mereka full untuk menyiapkan dirinya saja untuk pelajaran seperti itu. Nah, kapan mereka itu membayar pembiayaan yang sudah mereka ikuti pembelajaran di sini, itu pada saat nanti mereka untuk berangkat ke Jepang. Nah, bagaimana kemudian untuk meningkatkan diri dan keseriusan teman-teman peserta yang untuk berangkat ke Jepang?
Salah satunya adalah ya mereka untuk mengikat keseriusan, salah satunya mereka menyimpan ijazah. Untuk apa? Untuk jangan sampai kemudian tidak ada keseriusan mereka belajar, baru belajar 2-3 bulan kemudian mereka kuliah. Tetapi pada awal dia peserta masuk sudah ditanyakan oleh pengelola LPK tentang bahwa program di sini adalah program yang memang pelatihan sampai dengan kemudian berangkat ke Jepang. Jadi tidak kemudian hanya iseng-iseng untuk mengikuti pelatihan tanpa ada keseriusan. Maka diperlukanlah keseriusan, salah satunya adalah biasa untuk disimpan di sini. Terus yang keduanya adalah jaminan. Nah, jaminan ini adalah untuk disimpan sebagai jaminan peserta jika kemudian peserta sudah nanti berangkat ke Jepang, maka mereka harus mengembalikan biaya yang selama ini mereka ikutin di LPK. Kan mereka selama LPK tidak biaya kan, dan setelah mereka berangkat ke Jepang maka biaya selama pelatihan di LPK maka dipungutlah pada saat dia sudah berangkat ke Jepang seperti itu. Dan jaminan itu nanti akan dikembalikan setelah mereka membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh LPK selama dan proses di pelatihan. Prosesnya berapa lama dari dia mulai